Selamat malam, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat, salam jumpa lagi dengan saya Riki Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Atambua. Pada kesempatan yang baik ini saya mencoba live terkait dengan salah satu terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tani Merdeka yang dikomandai oleh ketuanya yang masih muda, energik dan semangat, yaitu Bapak Vicente Hornay Gonçalves, yang baru-baru ini menggandeng PT Timor Farm Nusantara. Bapak Vicente Hornay Gonçalves ingin wujudkan mimpi besar petani. Tapi sebelum itu kita minum air dulu. Walaupun air dari roti klot yang dijanjikan 40 liter per detik sampai detik ini pun tidak ini, tapi tidak apa-apa. Sumber air masih ada. Ketua DPC Tani Merdeka Kabupaten Belu Vicente Hornay Gonçalves mengantar 26 orang petani perwakilan Kabupaten Belu ikut pelatihan di PT Timor Farm Nusantara. Rombongan tiba di kebun percontohan PT Timor Farm Nusantara pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di Desa Maukabatan, Kecamatan Biboki, Anleu, Kabupaten Teteu, Minggu 18 Agustus 2024. Ketua DPC Tani Merdeka sekaligus calon Wakil Bupati Belu disambut dengan pengalungan selendang oleh Direktur PT Timor Farm Nusantara, Bapak Sanca. Dalam sambutan Ketua DPC Tani Merdeka sekaligus calon Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonçalves mengatakan DPC Tani Merdeka mengirim petani untuk mengikuti pelatihan berbiayaan produksi ultra murah, mudah, dan sederhana di PT Timor Farm Nusantara. Menurutnya pada era globalisasi dan digitalisasi menuntut setiap orang untuk berpikir maju, bertindak cepat dan tuntas. Apalagi untuk petani, kita harus berpikir maju dan tentunya bukan hal mudah. Kita tak boleh berputus asa apalagi menyerah. Kita harus terus mengedukasi petani. Pendampingan ke depannya, ungkapnya dikutip dari sambutannya Minggu 18 Agustus 2024. Ini adalah salah satu terobosan yang dilakukan oleh Ketua Tani Merdeka, yaitu Bapak Vicente Hornay Gonçalves tadi. Ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Beliau berpikir bagaimana supaya masyarakat petani di Kabupaten Belu ini bisa sejahtera, bisa membuat pupuk sendiri, sehingga hasil pertanian ini bisa melimpah ruah. Ini adalah terobosan yang luar biasa. Biasa orang muda itu geraknya cepat, gesit, dan energik. Katanya kehadiran Tani Merdeka untuk terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada petani sehingga mengatasi sebagai kendala yang dihadapi para petani tentunya. Kita harus menciptakan petani yang mandiri dan sejahtera. Itu adalah agenda penting dari Tani Merdeka, khusus Kabupaten Belu tandanya. Ini beliau berpikir sangat kreatif. Beliau berpikir tentang kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Belu ini. Ini bukan pencitraan. Sekali lagi tolong digarisbawahi, ini bukan pencitraan. Ini kelebihan. Berpikir secara matang. Berpikir secara jernih. Berpikir bagaimana mensejahterakan masyarakat Kabupaten Belu dari sektor pertanian. Ini harus kita apresiasi. Dari katanya, kita harus menciptakan petani yang mandiri dan sejahtera. Itu adalah agenda penting dari para Tani Merdeka, khusus Kabupaten Belu.
Jadi saya mau mengambil kesimpulan bagi Bapak Ibu masyarakat yang ada di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu ini, khusus yang punya lahan pertanian, ada kelompok-kelompok tani, bisa silakan datang ke ini kantor Tani Merdeka yang mungkin ada di Lesepus itu, bisa daftar, mungkin mau dapat pelatihan. Karena pelatihan itu saya tahu saya itu gratis, diberikan pelatihan. Bagaimana membuat pupuk organik, bagaimana cara tanam yang baik. Semua itu kan diajarkan. Ini bekal. Tanpa dipungut biaya. Ditegaskan salah satu terobosan yakni mencetak trainer of trainer agar bisa menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing. Untuk itu kami dari DPC Tani Merdeka Kabupaten Belu menjalin kerjasama dengan PT Timor Farm Nusantara untuk memberikan pelatihan dan metode tani Nusantara kepada perwakilan dari petani Kabupaten Belu, tuturnya. Dijelaskan Vicente bahwa metode yang diterapkan di Tani Merdeka ini banyak sudah diterapkan di daerah lain seperti Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya. Ya. Artinya metode ini sudah diterapkan di Pulau Jawa dan sangat berhasil dan sangat memuaskan. Kenapa kita yang di Kabupaten Belu tidak datang untuk belajar metode ini? Metode ini diterapkan yakni murah, mudah, sejahtera, pungkasnya. Artinya metode ini sudah diterapkan di Pulau Jawa. Mungkin selama ini kita tidak ada yang mungkin memberikan pelatihan itu kepada kita di sini. Minta maaf ya, mungkin kalau ada juga mungkin tidak pernah dipublikasikan atau mungkin saya juga tidak pernah dengar. Kalau misalnya ada, saya mohon maaf. Tapi metode yang sudah diterapkan di Pulau Jawa itu dan di Jawa Tengah itu dia cukup berhasil. Dan tingkat ini produksi pertanian cukup bagus, cukup meningkat. Hal ini yang mau diterapkan di Kabupaten Belu, maka diberikan pelatihan kepada petani-petani. Maka dari apa yang dikatakan oleh Bapak Vicente Hornay Gonsalves ini, jika ada petani yang ingin belajar, mau mendapatkan ini cara bagaimana memproduksi pupuk, bagaimana menjadi petani yang merdeka dan segala macam, itu akan diajarkan. Ya. Jadi silakan, baru Bapak Ibu yang ini, silakan. Ini diajarkan. Tapi omong-omong ini haus terus. Ini kita tunggu ambil yang 40 liter per detik dari roti kolot ini, dia tidak tahu hari-hari, tapi tidak apa-apa, ada air. Jangan marah ya. Tambahnya Bapak Ibu yang hadir hari ini bagaimana akan dilatih untuk membuat pupuk organik hingga pada proses pembibitan dan perawatan tanaman. Jadi diajarkan yang sementara yang dilatih itu membuat pupuk organik. Juga hingga pada proses pembibitan dan perawatan tanaman. Nah, ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Ya, kita mendapatkan pelatihan ilmunya juga gratis, kita akan diajarkan supaya sampai kita bisa, sehingga ketika kita pulang kita terapkan di lingkungan kita berada, di kelompok-kelompok kita, atau nanti kita bisa memberikan contoh kepada petani. Nah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Berdasarkan 3 metode tadi, murah, mudah, sejahtera, dan jelasnya. Dikatakan Vicente Hornay Gonsalves melalui pelatihan yang diberikan dari PT Timor Farm Nusantara bisa menghasilkan petani yang sejahtera khususnya di Kabupaten Belu. Ya. Hari ini kita juga ingin mewujudkan mimpi besar para petani di Kabupaten Belu melalui visi besar dari Ketua Penasihat Tani Merdeka Bapak Prabowo Subianto tegas. Ini adalah visi besar dari Bapak Prabowo Subianto. Ya. Visi besar dari Bapak Ketua Penasihat Tani Merdeka Bapak Prabowo Subianto tegas. Mewujudkan mimpi besar dari penasehat Tani Merdeka yaitu Bapak Prabowo Subianto. Vicente Hornay Gonsalves berharap melalui program Tani Merdeka bisa menghasilkan petani di Kabupaten Belu yang mandiri dan sejahtera. Ya. Ini kenapa saya live. Saya live ini karena ini saya melihat ini hal yang baik untuk sektor pertanian masyarakat Kabupaten Belu. Karena setiap tahun itu masyarakat Kabupaten Belu khususnya petani akan ribut masalah pupuk.
Ya, mau mendapatkan pupuk subsidi kadang-kadang harus antrian, kadang-kadang kesediaan pupuk tidak ini. Maka ada metode, ada cara yang bagus, ada dari trainer atau dari orang yang memberikan pelatihan yang difasilitasi oleh ini DPC Tani Merdeka Kabupaten Belu di bawah komandonya Bapak Vicente Hornay Gonçalves yang memberikan pelatihan secara gratis, mengajarkan kepada petani untuk membuat pupuk secara organik, sampai cara perawatan tanaman dan segala macam. Ini sesuatu hal yang perlu saya publikasikan agar para petani yang setiap tahunnya selalu ribut masalah pupuk untuk mendapatkan ini, kalau mereka mau, bapak-bapak sebagai petani yang mau merdeka, mau sejahtera sesuai dengan ini, bapak bisa datang ke kantor DPC Tani Merdeka yang ada di Lesepu. Silakan bapak bilang kami juga ingin mendapatkan pelatihan supaya setiap tahun yang kita mengeluh tentang pupuk kita diajarkan, dan hasilnya sangat memuaskan karena hal ini sudah pernah diuji coba di Pulau Jawa dan khususnya di Jawa Tengah dan ada beberapa daerah, dan cukup berhasil dan hasilnya sangat luar biasa. Ya. Makanya tadi saya sampaikan, ini saya live ini karena ini bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat petani. Ya. Ini bukan janji, tapi ini sudah dilakukan. Artinya hal baik. Ini artinya saya juga berterima kasih kepada Ketua Tani Merdeka Kabupaten Belu yang notabene yaitu Bapak yang Vicente Hornay Gonçalves, yang mau melihat masyarakat petani, mau mengajarkan mereka untuk membuat pupuk secara organik dengan yang lain-lain supaya hasil tanaman menjadi luar biasa. Ini yang hal-hal seperti ini perlu kita apresiasi dan kita dukung agar Kabupaten Belu ini kita bisa meningkatkan ekonomi dari sektor pertanian. Maka saya mencoba untuk live ini kepada publik. Jadi kalau misalnya ada masyarakat petani yang ingin mau menjadi tani yang luar biasa, tani yang merdeka, tani yang sejahtera, sekarang ada pelatihan yang luar biasa yang dilakukan oleh DPC Tani Merdeka Kabupaten Belu bekerja sama dengan PT Tari Timur Farm Nusantara ini ada sesuatu hal yang luar biasa. Jadi kalau yang ingin mau belajar untuk menjadi tani yang merdeka, tani yang sejahtera, ada dibuka pelatihan secara gratis. Bagaimana membuat pupuk organik secara baik, perawatan tanaman dan lain-lain akan diajarkan secara gratis sampai bapak atau ibu menjadi paham betul-betul, sehingga menjadi trainer-trainer di daerah atau desa atau kampung mereka masing-masing. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini bukan sesuatu hal yang dijanjikan, tapi ini yang sudah realitanya sudah berjalan. Ini bukan janji. Jadi ingat, janji bisa diingkari, tapi sesuatu yang sudah dilakukan itu sesuatu yang luar biasa. Biasa orang muda itu gesit. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Vicente Hornay Gonçalves sebagai Ketua DPC Tani Merdeka, teruslah berkarya untuk masyarakat Kabupaten Belu dari sektor pertanian. Saya melihat bahwa apa yang Bapak lakukan ini untuk kesejahteraan petani di Kabupaten Belu, saya mengaminkan, saya mendoakan agar Bapak selalu diberikan rezeki, dilindungi oleh Tuhan, dan selalu diberkati cita-cita dan usahanya untuk Kabupaten Belu yang lebih baik. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri live saya ini, jadi bagi Bapak Ibu masyarakat petani yang ingin mau mendapatkan pelatihan secara gratis agar menjadi tani yang sejahtera, tani yang merdeka, DPC Tani Merdeka Kabupaten Belu akan melatih secara gratis bagaimana cara pembuatan pupuk secara organik. Jadi ini saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri live saya ini kita sudah masuk sedikit lagi, mungkin beberapa hari ke depan kita akan melihat siapa saja yang akan mendaftarkan diri menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Belu.
Harapan saya, mari kita tetap jaga irama perpolitikan di Kabupaten Belu yang tetap santun, tetap saling menghargai, saling menghormati sebagai sesama masyarakat Kabupaten Belu. Perbedaan politik itu hal yang biasa dalam era demokrasi saat ini. Pilihlah pemimpin yang betul-betul jujur melayani masyarakat. Ini harapan saya. Pilihlah pemimpin yang jujur, pemimpin yang rela berkorban hanya untuk kepentingan masyarakat kecil, hanya untuk kemajuan daerah ini. Saya mengharapkan kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, jangan pilih pemimpin yang nanti omong A, buat B, C, dan seterusnya. Pemimpin itu yang kita pegang adalah janjinya. Janjinya yang tertuang dalam visi misi. Itu yang kita pegang. Pilihlah pemimpin yang baik, jujur kepada masyarakat. Pemimpin yang mampu merangkul segala perbedaan. Bukan pemimpin, calon pemimpin yang mengkotak-kotakkan masyarakat. Sampai kapan kita mau jadi seperti begini? Ini kabupaten kecil. Kabupaten hidup di atas adat dan budaya. Kita jaga baik-baik itu. Berbeda politik itu hal biasa. Oleh karena itu, ini saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tapi sebelum saya mengakhiri live saya izinkan saya untuk meminum air walaupun 40 liter per detik dari roti kulit belum sampai di atom buah. Izinkan saya untuk meminum air kemasan ini karena tenggorokan juga omong terus tadi juga cukup panas. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.